Inilah video yang viral di media sosial. Diduga seorang suami tega melempar istrinya sendiri ke laut dari atas kapal saat berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Dermaga 2, Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Beruntung korban tidak sampai tercebur ke laut karena tangan korban masih dapat meraih pegangan besi teralis kapal dan kemudian ditolong oleh petugas kapal. Melihat kejadian itu sontak membuat para penumpang lain yang berada di sekitar lokasi kejadian langsung berlari mengamankan pelaku. Dari hasil penyelidikan sementara tim kepolisian Polres Lampung Selatan, berdasarkan keterangan dari petugas kapal, sang pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan dan kasus ini akan diselesaikan secara internal. Namun, tim kepolisian tetap melakukan pembuktian melalui proses penyelidikan. Pemirsa, ratusan rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga 1 meter. Sementara di Tangerang, Banten, meski banjir rendam sekolah, namun siswa tetap semangat belajar. Ratusan warga di perumahan Puri Nirwana Residence Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir akibat curah hujan tinggi sejak Kamis malam. Ketinggian air yang terus meningkat hampir 1 meter membuat sebagian warga harus mengungsi. Petugas juga mengevakuasi warga yang terjebak dengan perahu karet. Sekitar 1.200 kepala keluarga dalam 2 RW yang terendam banjir. Warga juga berharap adanya bantuan logistik dari pemerintah. Banjir juga merendam gedung sekolah SMA Negeri 7 di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Air yang masuk hingga halaman ruang kelas membuat siswa dan guru terpaksa harus melepas sepatu saat pembelajaran berlangsung. Meski terdampak banjir, namun tidak menyurutkan semangat siswa untuk belajar. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga akibat buruknya sistem drainase dan adanya penyempitan saluran air karena sampah. Pihak sekolah meminta adanya bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak terjadi kembali. Sementara pengungsi korban banjir di Pekalongan kekurangan makanan, pakaian, obat-obatan, dan susu anak. Banjir juga masih merendam puluhan desa di Lamongan, Jawa Timur. Banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter melanda sejumlah lokasi di Pekalongan, Jawa Tengah. Ratusan warga bertahan di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Mereka tidur berdesakan dengan fasilitas minim, alas tidur seadanya, tidak ada selimut. Kebutuhan balita seperti susu dan popok juga baju minim. Sementara banyak warga yang bertahan di rumah karena alasan menjaga rumah dan barang berharga. Warga kesulitan aktivitas dan susah cari bahan makanan. Banjir terparah melanda di Kecamatan Pekalongan Barat di Kelurahan Tirto, Pasir Keramat Kraton, dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Utara di Kelurahan Degayu, Krapak, Panjang Wetan, Panjang Baru, Kandang Panjang, dan Bandengan. Banjir menggenangi sejumlah ruas jalan dan rumah warga di Desa Lamongan, Jawa Timur. Sebagian warga beraktivitas menggunakan perahu akibat genangan banjir tak kunjung surut. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lamongan, 45 desa di 6 kecamatan terendam luapan anak Sungai Bengawan Solo. Tersebar di kecamatan dekat Gelagah, Karanggeneng, Kanang Binangun, Kali Tengah, dan Kecamatan Turi. Banjir merendam 5.900 rumah, ribuan hektar tambak, 80 km jalan, dan 50 lebih fasilitas pendidikan. Banjir sudah berlangsung 2 minggu dan belum surut. Warga berharap pemerintah membuat kebijakan agar banjir tak lagi terjadi. Tiga anggota polisi terdakwa dalam kasus tragedi Kanjuruhan dituntut jaksa penuntut umum selama 3 tahun penjara. Menurut jaksa, ketiga terdakwa terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain serta menyebabkan orang lain menderita luka berat. Jaksa penuntut umum membacakan nota tuntutan terhadap 3 anggota polisi yang menjadi terdakwa dalam tragedi Kanjuruhan.
Ketiga terdakwa tersebut adalah AKP Hasdarmawan dan Ki 3 Brimob Polda Jatim, Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kabag Ops Polres Malang, serta AKP Bambang Sidik Ahmadi, Kasat Samapta Polres Malang. Ketiga terdakwa disidang secara bergantian. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan ketiga terdakwa terbukti melanggar pasal 359 KUHP, pasal 360 ayat 1 KUHP, dan pasal 360 ayat 2 KUHP. Menurut jaksa, ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, serta menyebabkan orang lain menderita luka berat. Karena itu, JPU menuntut ketiga terdakwa selama 3 tahun penjara. Sebagaimana di dalam dakwaan kumulatif dalam surat dakwaan nomor PDM 225/M-5-20/2/12/2022 2. Menyatakan pidana penjara terhadap terdakwa Bambang Sidik Ahmadi selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Sementara itu pihak terdakwa bersama tim kuasa hukumnya akan melakukan pembelaan atau pledoi dalam sidang yang akan digelar pekan depan. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Majelis Hakim memvonis Irfan Widianto 10 bulan penjara dalam kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Mantan Kasubdit 1 Subdit 3 di Tipidum Baris Krim Polri AKP Irfan Widianto divonis pidana 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Irfan terbukti ikut serta melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan penanganan perkara pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Sebelumnya, tangis ibu terdakwa Irfan Widianto pecah di ruang sidang jelang pembacaan vonis kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sang ibu memeluk erat Irfan sambil menangis, sementara sang ayah terus mendampingi dan menenangkan ibunya yang menangis dan berharap anaknya dapat kembali bertugas sebagai anggota polisi. Tidak memiliki kesamaan maksud bagi orang pemberi perintah yaitu Verdi Sambo, sehingga unsur dengan maksud dan unsur turut serta tidak dapat dipenuhi. Lebih lanjut lagi bahwa salah satu majelis tersebut juga meyakini bahwa Undang-Undang ITE tidak dapat dipenuhi karena sependapat dengan pendapat ahli pidana ITE yang menyatakan bahwa melakukan tindakan apapun dalam Undang-Undang ITE harus dilakukan dengan transaksi elektronik, di mana hal ini tidak terpenuhi. Dan satu lagi, hal yang membuat kami penasihat hukum sangat terharu, kami benar-benar meneteskan air mata dalam putusan ini, bukan air mata yang buat-buat. Majelis Hakim menyatakan dalam hal yang meringankan bahwa, dan ini benar-benar dianggap oleh Majelis Hakim bahwa Irfan Widianto ini adalah seorang yang telah mengabdi kepada Polri dengan Pelaku penusukan anggota Satpol PP di kawasan Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat terancam hukuman 5 tahun penjara. Pelaku mengaku tersulut emosi lantaran termos es miliknya pecah karena terjatuh saat ditertibkan petugas. Inilah detik-detik perkelahian sengit antara pedagang kopi keliling dengan 2 petugas Satpol PP yang berujung pada penusukan di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat yang terekam kamera warga dan viral di media sosial. Setelah terlibat aksi baku hantam, pelaku penusukan dengan berbekal gunting sebagai senjata akhirnya berhasil dilumpuhkan ketika dilerai seorang pengemudi ojek online. Usai ditangkap, Abdurrahman, pemuda yang berprofesi sebagai pedagang kopi keliling ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas ke ruang pemeriksaan Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Menurut Kapolsek Metro Menteng AKBP Samian, keributan dipicu salah paham saat petugas Satpol PP menghalau pedagang kaki lima yang akan berjualan di sekitar Bundaran HI. Pelaku yang telah terbakar emosi akhirnya terlibat keributan dengan petugas Satpol PP hingga salah seorang petugas mengalami luka tusuk. Kronologisnya, pada saat anggota Satpol PP memang dapat floating di titik atau di lokasi tersebut, tugas utamanya melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang mangkal. Kemudian pada saat dilakukan penertiban, disitulah
ada kesalahpahaman dan kemudian terjadi penyerangan pada petugas Satpol PP. Sementara pelaku mengaku emosi lantaran termos es miliknya pecah karena terjatuh saat ditertibkan. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dengan memeriksa pelaku dan rekan korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, jungto pasal 112 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Oknum Kades di Kabupaten Nias Selatan terancam hukuman 5 tahun penjara setelah memerkosa anak di bawah umur. Aksi bejat telah dilakukan berulang kali. Dengan janji memberi pekerjaan kepada korban pada Desember 2022 lalu, Kepala Desa Awoni, Kecamatan Idanotai, Kabupaten Nias Selatan, Amare, berumur 35 tahun, ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan memperkosa salah satu warga yang masih di bawah umur. Aksi bejat pertama kali dilakukan dengan memaksa dan mengancam korban di rumah yang merupakan kantor desa. Setelah itu, Kades memberi 1 unit ponsel Android sebagai hadiah dampil KB guna mencegah kehamilan. Berulang kali diperkosa, janji tak kunjung ditepati sang Kades. Korban bercerita kepada orang tua dan melaporkan Kades ke Polres Nias Selatan. Mengiming-imingi korban anak di bawah umur tersebut untuk melakukan katakan pencabulan, ya, dengan iming-iming akan dijadikan karyawan ataupun tenaga harian lepas di kantor desa. Di hadapan penyidik, Kades mengakui perbuatannya dengan pasal 293 KUHP, ancaman 5 tahun penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Sejumlah orang tua murid di Surabaya melaporkan oknum guru ke Polrestabes Surabaya. Diduga oknum guru di Madrasah Ibtidaiyah tersebut melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak. Sejumlah orang tua murid mendatangi ruang pelayanan khusus di Mapolrestabes Surabaya melaporkan dugaan pelecehan seksual yang menimpa anaknya yang dilakukan oknum guru di lingkungan sekolah. 8 orang tua murid pun serentak melaporkan dugaan pelecehan oknum guru saat jam pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah di kawasan Kapas Madya Barat, Surabaya. Pelecehan ini terjadi ketika oknum guru memberikan pelajaran indra perasa dengan permainan tebak rasa. Bahkan sejumlah anak dibawa ke ruang kosong dengan mata ditutup dan tangan terikat. Di ruang kosong itu tadi 2 anak ditutup matanya, termasuk anak saya itu tutup matanya, tangannya cancang di belakang gitu, ditali di belakang. Setelah itu dia disuruh dirasakan ini buah apa, ini sayur apa gitu. Dan di situ gurunya menyodorkan kemaluannya di mulut anak saya. Gitu ya. Kenapa bisa cerita seperti itu anak saya? Karena tahu waktu ditutup matanya itu dia masih bisa lihat. Dari sela-selanya gitu. Nah, disuruh pinjam hasdok kan, disuruh nutup matanya, dia masih bisa lihat. Kalau Pak Aris itu tadi, gurunya itu tadi buka celana. Kepolisian telah menerima laporan, pihaknya akan mendalami laporan serta melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Yang laporan hari ini 1 orang tua dari salah satu siswa, tapi kemungkinan nanti juga informasinya juga ada lagi, ya kita tunggu juga. Itu sekolah swasta nih? Kalau sekolah tadi saya disampaikan sekolah swasta di Surabaya. Sebelumnya sejumlah wali murid juga telah mendatangi pihak sekolah untuk mengklarifikasi apa yang menimpa anaknya. Karena tak mendapat kepastian, para wali murid akhirnya melaporkan dugaan pelecehan ke Mapolrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia U20 terus melakukan latihan untuk mempersiapkan Piala Dunia U20 yang akan digelar mulai 20 Mei 2023. Pemerintah juga menyiapkan 6 stadion untuk digunakan dalam laga akbar tersebut.
Perhelatan Piala Dunia semakin dekat. Latihan demi latihan terus dilakukan Garuda Muda untuk memberikan penampilan terbaik dalam laga Piala Dunia U20 yang akan dimulai pada 20 Mei 2023. Shin Tae-yong terus mengingatkan anak asuhnya agar memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pertandingan selanjutnya, terutama memanfaatkan peluang untuk menjadi gol. Sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, pemerintah juga menyiapkan venue untuk gelaran akbar tersebut, terutama stadion. Indonesia menyiapkan 6 stadion untuk digunakan dalam Piala Dunia U20 yang digelar 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Lakukan koordinasi, tentu FIFA berkoordinasi dengan Federasi Nasional, dengan PSSI. Kemudian hasil itu yang kita distribusikan kepada berbagai pihak, baik itu kementerian dan lembaga yang ada di tingkat pusat maupun pemerintah daerah, di mana tempat-tempat yang akan menjadi penyelenggara, yakni ada di 6 ya, DKI Jakarta, kemudian Bandung, kemudian Solo, Surabaya, Palembang, dan Bali. Nah, jadi FIFA sendiri kan sudah beberapa kali datang untuk menginspeksi kesiapan terutama venue, baik untuk venue utama maupun venue-venue latihan. 6 stadion yang menjadi venue adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Bung Tomo Surabaya, Stadion Sriwijaya Jakabaring Palembang, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch Tama Satria Langkun masuk ke dunia politik bergabung dengan Partai Perindo. Penasaran dengan sosok pegiat hukum yang satu ini? Berikut informasinya. Halo, saya Tama Satria Langkun. Saat ini saya adalah Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM di Partai Perindo. Untuk profesi sendiri, saat ini saya juga seorang pengacara di kantor JNP Law Office. Jadi keseharian saya adalah seorang advokat. Kalau aktivis memang itu salah satu passion ya, itu yang sudah terbangun sejak kuliah dulu. Pada saat kuliah, saya sebagai ketua senat di Fakultas Hukum dan memang punya concern dan perhatian sama isu-isu hukum pada saat itu, termasuk melakukan pendampingan terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekeliling kita, khususnya untuk perkara-perkara publik. Karena memang ICW itu kan juga concernnya di isu korupsi, dan itu adalah isu hukum yang pertama saya kenal waktu saya di kampus gitu. Jadi, oh ini menarik ya. Jadi di divisi investigasi, ngurusin kampanye publik juga, ngurusin hukum juga, dan lain-lain. Jadi itu kita bergabung di ICW. Nah itu sekitar 12 tahun. Kalau intimidasi sih hampir sebagian besar ya, secara keseluruhan teman-teman di ICW itu pada waktu itu memang banyak mendapatkan ancaman. Ada ancaman yang sifatnya ancaman fisik ya, teror. Ada juga yang memang ancaman sifatnya ancaman hukum gitu. Jadi kalau yang untuk ancaman secara fisik, itu tadi ada yang misalnya teror, kemudian dicegat di jalan, rumahnya didatengin, bahkan dipukulin di jalan dan lain-lain. Ada juga yang ancamannya dalam bentuk hukum, misalnya dilaporkan karena pencemaran nama baik. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Saya Fazila Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.